Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, tepatnya di weekend, yaitu hari besar juga, yaitu pada hari Minggu 13 Juli 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan mulai seperti biasa. Kita bisa lihat ini halaman ini di baris pertama, di mana harga emas itu kemarin terjadi pada high-nya lumayan tinggi pada angka 3368.81, itu terjadi pukul 22:10 ya kalau tidak salah. Sedangkan low-nya pada angka 3323.68 dan ditutup pada angka 3355.16. Dan sebagai perbandingan, saya selalu membandingkannya dengan harga silver ataupun perak di baris keempat ini dengan kode XAG USD, di mana kemarin itu terjadi ATH yang terbaru untuk silver, yaitu pada angka 38.526, sedangkan low-nya berada pada angka 36.907 dan berakhir pada angka 38.393. Dan seperti biasa, kita akan coba melihat kelanjutannya bagaimana dengan purchasing saya maupun analisa saya. Dan ini sekarang jam menunjukkan pukul 14:10 ya, yaitu tepatnya hari Minggu, Sunday 13 Juli 2025, tepatnya di lokasi di Jakarta ya, dan sebagian dipenuhkan dengan hujan ya. Dan ini tabel ini berikutnya, ini adalah perkiraan saya pada minggu kemarin ya, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Juli ya, di mana harga emas saya mengatakan high-nya itu pada angka 3350 sampai dengan 3360 ya, dan itu terpenuhi karena kemarin high-nya itu pada angka 3368 ya. Sedangkan low-nya saya juga mengatakan itu low-nya itu pada angka 3250 sampai dengan 3280, adapun kemungkinannya itu, dan itu low-nya itu terjadi pada angka 3296, jadi hampir terjadi ya, boleh kata sudah hampir mendekati. Lalu ini purchasing saya yang hari Kamis, di mana ini saya masih ada tulisannya tanggal 10 bulan Juli ya, itu pada jam 16:02 saya juga masih ada sisa 0,35 lot dengan posisi buying ya, atau posisi beli dengan panah kanan ya. Lalu ini perkiraan saya itu range yang normal ya, ataupun yang kecil ya, range yang kecil. Kita coba mengulas ya, di mana high saya mengatakan pada angka 3348 sampai dengan 3353 itu terjadi ya, dan itu pun ada sell di sana pun harus cepat keluar itu, ataupun ada profit sedikit harus keluar. Sedangkan low-nya saya juga mengatakan itu pada angka 3325 sampai dengan 3330, itu tidak terjadi ya, karena jauh sekali, kecuali pagi hari ya, itu pun masih dapat ya, itu pada angka 3323 ya, dan itu saya rasa pun sulit terkejar ya, kalaupun terkejar juga pada angka 3330 ya. Dan juga saya juga mengatakan apabila pada jam 19
harga emas ada di kisaran angka 3345, itu hampir bisa dipastikan angkanya itu naik dan itu terjadi ya. Dan kita akan membahas lagi slash yang berikut ini, yaitu range yang besar ya, dimana saya mengatakan itu high-nya itu pada angka 3358 sampai dengan 3365 itu terjadi ya. Itu di sekitar jam malam ya, sekitar jam 10 ya, jam 22. Dan saya juga mengatakan low-nya itu pada angka 3320 sampai dengan 25 itu tidak terjadi ya. Dan saya juga mengindikasikan apabila kuncinya itu pada jam 19, itu kalau harga emas ada di kisaran 3345 itu bisa dipastikan itu naik ya. Dan itu jelas semua. Lalu selanjutnya kita akan coba membahas slash yang berikut ini, yaitu analisa dari umum ya. Ini berada pada jam 9.32 malam ya, yaitu harga emas naik 1% dikarenakan mencari safe haven, itu pembelian untuk safe haven sebagai proses dari Presiden Amerika masalah tarif ya. Ya, itu yang terbaru jelas banyak yang dibebankan kepada negara-negara Eropa ya. Dan coba akan kita lihat itu apa itu isinya. Dan itu Kanada dibebankan tarif sebesar 35% dan diperkirakan apabila akan terjadi ada negosiasi itu untuk yang lain-lain itu hanya di kisaran angka 15 sampai 20% untuk tarif ya. Dan ini juga masalah barang-barang mewah yang di ini ya, itu juga belum jelas. Dan silver naik ataupun perak naik itu lebih pada angka 2%. Dan coba kita lihat lagi isi selanjutnya, yaitu harga emas itu naik 1% dari mingguan kemarin pada hari Jumat ya. Sebagai investor itu membeli emas ya, forward ya langsung. Maksud saya bukan forward tapi toward, itu menuju ya harga emas naik sebagai safe haven aset ya, dikarenakan Presiden Amerika itu melebarkan hampir semua negara dibebankan kepada tarif yang baru ya. Dan ini juga diuraikan itu masalah Kanada juga dikenakan 35%, dan berikutnya adalah rencana untuk yang lain-lain atau yang bidang lain itu sekitar 15 sampai 20. Dan ini kemudian Trump juga itu ya menyoroti tarif 50% itu kepada import tembaga dari Brasil ya. Dan lain-lain. Ini kita juga bisa baca, melihat, jadi intinya semua mengerucut pada tarif ya, dan diperkirakan range-nya itu akan mencapai angka 3100 sampai dengan 3500 itu sampai kuartal pertama pertengahan pada tahun ini ya. Dan sepertinya akan konsolidasi pada angka 3500. Dan kita juga melihat ini untuk harga suku bunga yang rendah itu masih diperhitungkan atau tuh kita masih belum ada kepastian, dalam arti, dan kita akan melihat bagaimana Bank Sentral akan rapat untuk bulan depan ya, itu bagaimana hasilnya, dan kita akan ketahui di bulan depan. Dan investor sudah mengantisipasi yang terburuk ya, itu hanya ada pemotongan suku bunga dari Bank Sentral Amerika itu sebesar 0,50% atau sekitar 50 basis poin ya. Dan ini hanya perkiraan yang lain-lain, yaitu platinum dan silver ya. Lalu ini adalah purchasing saya
lagi yang baru ya, dimana pada pukul 00.09 saya ada penambahan beli 0,1 ya. Jadi posisinya saya buy 0,6, sedangkan untuk sell 0,15. Jadi ada selisih buy itu hanya 0,45 ya. Dan ini gambar ini akan saya simpan untuk besok kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan ini pada jam 00.54 saya menaruh take profit di angka 3360 yang 0,5, lalu stop loss di angka 3360.5. Jadi intinya begini, apabila saya punya order yang buy punya, itu kena jemput, dia punya profitnya di angka 3360, saya hanya kasih sedikit aja pada angka 3360.5 ya, untuk yang sell punya 0,15. Jadi intinya saya masih ada profit ya, dan saya ada masih di sisa purchasing buy 0,1 di angka 3351. Jadi sekali kalau kena dua-duanya, hanya sisa satu posisi aja. Jadi mengerti ya maksud saya hanya kasih dia sebagai pertahanan saya 0,5 aja. Ya, tidak sampai dengan 50 pips. Dan ini perjalanan harga emas itu dari malam pukul 7 ya. Di sini dia punya garis pinknya, sedangkan untuk ini hanya 3347 ya. Dan ini hanya sedikit di angka-angka 3345 ya. Itu permainannya. Dan lalu ini puncaknya pada angka ini itu pada angka pada jam 22:10 yaitu pada level 3368 ya. Dan kemudian turun sampai jam 00 ya, 10 ya kurang lebih di sana, dan kembali reverse, dan kita akan mencoba meraba untuk minggu depan ya. Jadi saya hanya posisi tidak banyak, dan kita akan lihat besok pagi, hari Senin pagi bagaimana. Dan seperti biasa kita akan mengulas minggu ini untuk minggu depan, yaitu pada tanggal 14 sampai 18 ya. Perkiraan saya ini jelas saya melihat pada angka tanggal 14 sampai dengan 18 ya. Itu kita bisa dibilang angka high-nya 3380 ya, sampai dengan 3420 ya untuk high-nya. Sedangkan untuk low-nya itu pada angka 3300 sampai dengan 3280. Jadi selama satu minggu ini dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 itu diperkirakan isu-isunya itu seperti ini yang saya perkirakan, yaitu data inflasi, CPI, lalu PPI, lalu adalah testimoni dari Fed ya. Itu penuh dengan jebakan, dan coba kita akan melihat bagaimana. Dan juga perlu diketahui ini ATH-nya silver itu pada angka 38526. Jadi jelas sekali ini ulasannya untuk minggu depan ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian bersama acara keluarga hari ini. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian untuk esok pagi hari Senin, yaitu tepatnya itu pada tanggal 14 Juli 2025. Dan channel ini akan kembali pada hari Senin juga pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit.
dan terima kasih.